Secara umum kalau dia alergi, biasanya itu batuknya ada waktu-waktu tertentu nih. Oke, jadi batuk itu kan gejala ya. Nah, batuk ini sendiri disebabkan bisa karena banyak sekali faktornya. Bisa karena penyebabnya infeksi misalnya, entah itu virus, bakteri ya. Bisa juga alergi ya. Bisa juga mungkin adanya iritasi ya pada saluran nafas, misalnya karena polusi, asap rokok ya. Kemudian bisa juga karena asam lambung naik, disebut sebagai GERD, itu juga bisa memicu batuk berulang pada anak. Bisa juga misalnya ada benda asing ya di saluran nafas, itu juga bisa menyebabkan anak menjadi batuk berulang. Nah, bagaimana cara membedakannya ya? Secara umum kalau dia alergi, biasanya itu batuknya ada waktu-waktu tertentu nih. Misalnya malam hari, pagi hari, atau setelah paparan ya, terutama aeroalergen, misalnya habis kena tungau debu, habis bermain dengan hewan-hewan yang ada bulunya ya, misalnya kucing ataupun anjing ataupun spora jamur, itu muncul batuknya, nah itu kemungkinan alergi. Nah, kalau munculnya itu secara random atau misalnya setelah ada paparan kontak berapa hari dengan anggota keluarga atau teman yang juga batuk, nah itu umumnya adalah penyebabnya infeksi. Apalagi kalau dia sampai ada demam, itu umumnya adalah penyebabnya batuk karena infeksi ya. Nah, tapi kalau batuknya ada gejala-gejala lain, misalnya anaknya sering muntah, apalagi muntahnya itu misalnya ada bercak darahnya, beratnya nggak naik ya, maka pikirkan juga kemungkinan ada masalah asam lambung atau kita sebut sebagai GERD. Penyebabnya apa? Inilah yang harus kita konsultasikan ke dokter gitu. Karena kalau dia berulang, tentunya kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa dan nanti ditangani dengan baik tentunya. Nah, kalau batuknya itu lama, misalnya lebih dari 2 minggu gitu ya, disertai dengan gejala misalnya penurunan berat badan yang nggak baik, di keluarga ada riwayat yang TBC, nah ini juga perlu dipikirkan, jangan-jangan anak itu mengalami TBC. Karena jangan salah, ternyata Indonesia juga daerah yang masih tinggi ya angka TBC pada dewasa maupun pada anak. Jadi harus waspada juga terhadap penyakit TBC. Jadi kalau kita berbicara infeksi ya, penyakit infeksi itu umumnya ya ada 3 hal yang kita perlu perhatikan, yaitu host, agent, environment. Host itu kondisi anaknya sendiri ya, bagaimana daya tahan tubuhnya, status gizinya ya, imunisasinya. Yang kedua agent itu artinya kuman-kumannya. Semakin banyak paparan kumannya, semakin sering, semakin ganas, maka kemungkinan dia akan sakit itu juga akan semakin besar. Yang ketiga adalah faktor environment ataupun lingkungan. Itu termasuk dengan lingkungan rumahnya bagaimana, ventilasinya, pencahayaannya, apakah ada yang merokok di dalam rumah, itu semuanya berpengaruh terhadap kondisi batuk pilek pada anak ya. Jadi 3 hal ini yang mesti kita perhatikan agar anak itu nggak gampang batuk berulang. Jadi kalau anak itu batuk ya, terutama batuk yang ringan, itu boleh ya diobati dulu di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara terapi suportif. Terapi suportif itu meliputi dia asupan nutrisi yang baik, minum yang cukup, istirahat yang cukup ya. Bisa diberikan misalnya semprot hidung, boleh juga nanti dicek ya video kita pernah buat semprot hidung pada anak ya. Kemudian anaknya itu nih misalnya kalau pada bayi biasanya kita tidak memberikan obat-obatan ya mam semuanya ya. Cukup terapi suportif tadi, semprot hidung, kemudian bisa juga kita membantu gitu ya dengan menepuk dada bagian depan, kemudian menepuk dada anak bagian belakang ya. Ini gunanya untuk merontokkan ya dahak-dahak atau mukus atau slem yang ada di dalam paru-paru anak gitu agar lebih mudah terserap nantinya. Nah, kalau misalnya anak menunjukkan tanda-tanda bahaya seperti nafasnya cepat, sesak nafas ya, demamnya itu sangat tinggi di atas 39 derajat misalnya, apalagi sampai ada kondisi kejang misalnya, atau intake-nya nggak bagus, makan minumnya kurang ya, maka ini kondisi-kondisi yang perlu segera dibawa ke rumah sakit untuk bertemu dokter. Tapi selama anaknya itu masih kelihatan aktif, masih ceria, kemudian makan minumnya masih oke, tidak ada tanda bahaya, maka masih boleh dipantau. Tapi ingat, maksimalnya 2 minggu. Karena kalau lebih 2 minggu tetap harus diperiksa penyebabnya apa. Karena kalau batuk kronik tadi ya bisa kemungkinan alergi atau kita khawatirkan TBC yang perlu kita deteksi juga pada anak-anak.